Kemudian ada 6 aspek pengembangan. Sekarang berganti menjadi 3 elemen. Elemen nilai agama dan budi pekerti, elemen jati diri, dan elemen dasar-dasar literasi, sains, matematika, teknologi, teknologi, matematika, rekayasa, dan seni. Okay. Kemudian ini yang harus kita pahami adalah setelah CP ada TP. Apa itu TP? Untuk video pembelajaran ya. Tujuan pencapaian. Ya. Tujuan pencapaian. Bukan menantu. Ada CP, kemudian ada TP. Nanti teman-teman akan berkenalan dengan yang namanya ATP. Ya, ATP. Apa itu? Alur tujuan pembelajaran. Jadi gini, dari TP ke ATP, aku hapus ini ya. Teman-teman ketika akan mengenalkan, memberi pelajaran tentang sholat. Coba, ketika kita akan memberi pelajaran tentang sholat, maka kira-kira pengetahuan apa saja yang akan kita berikan ke anak-anak? Apa? Wudhu, kemudian gerakan, kemudian bacaan, kemudian ada, terus doa, bacaan ya. Apalagi urutan, gerakan ya. Apalagi mengenalkan macam-macam sholat enggak? Nama-nama sholat enggak? Ada nama sholat, ada macam, berbeda kan? Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pengetahuan yang akan kita berikan kepada anak. Ada 6 tujuan. Coba kira-kira mau mengajarkan sholat, urutan dulu. Wudhu dulu, gerakan, bacaan, adab, nama atau macamnya. Yang kita kenalkan dulu ke anak-anak. Namanya, kemudian macamnya, 2, wudhu, adabnya, 3, wudhu, 4, gerakan 5, bacaan 6. Oke teman-teman. Teng teng teng. Ini adalah TP yang dibuat oleh teman-teman. Tadi sudah diurutkan kan? Kan enggak ujung-ujung. Wudhu. Enggak ujung. Kemudian besok gerakan gas. Itu ternyata ya teman-teman mengajari dulu namanya dulu. Kemudian macam-macamnya dulu. Nah teman-teman, urutan ini yang ini disebut ATP, alur tujuan pembelajaran. Paham nggak? Jadi nanti TP itu ya ada alurnya, ada TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP berapa ini? 5, TP 6. Ini yang disebut alur tujuan pembelajaran. Bisa dipahami? Ya. Jadi masih remang-remang. Oke, gini Bunda, gini pelan-pelan ya. Ada capaian pembelajaran, ya. Ada capaian pembelajaran. Kemudian kita tuh akan memberikan materi tentang sholat. Ketika kita akan memberikan materi tentang sholat,
buat tujuan pembelajaran kan, anak bisa melaksanakan sholat dengan baik, ya. Tapi kan nggak ujung-ujung anak diajak sholat langsung kan, karena ada urutan-urutan yang akan disampaikan. Nah, urutan-urutan ini kita buat. Kemudian jadilah ini. Nah, teman-teman nggak usah bingung. Saya mah ini hanya mengenalkan kenapa jadi ada TP1, TP2, TP3. Nanti TP itu, TP ATP itu sudah ada di buku panduan. Hanya ketika teman-teman misalnya melihat pakai RPP orang lain, pakai modul orang lain, kok ini mah TP-nya nggak ada sih di buku pedoman? Artinya lembaga itu bikin TP sendiri, ya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya teman-teman, boleh saya belum bisa bikin TP, ngambil dari buku pedoman. Sudah ada syaratnya, mau baca di buku pedoman. Namun nggak dibaca nggak akan tahu, ya? Nah, tinggal di print dibaca. Sama saya di slide ini, sama saya dikasih minta isi Bunda Korea baca, isi malas baca, sama aku udah dikasih tanda. ATP ada di halaman 92 sampai 100. Untuk ini ada di halaman segini sampai segini. Nanti Bunda bisa lihat, ya? Ya, ini bisa dipahami ya? ATP. Kemudian lihat ada IKTP. IKTP bukan IKA. Ya, bukan IKTP yang kita juga. Apa itu IKTP? Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini adanya ketika kita akan melakukan asesmen. Sekarang begini, kan misalnya di materinya anak mengenal Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Mungkin nggak kita langsung mengenalkan Asmaul Husna 99? Maka penilaiannya bukan anak mengenal Asmaul Husna. Di sini materinya anak di TP-nya anak mengenal Asmaul Husna. Nanti untuk asesmen, untuk penilaian, maka di sini di KTP-nya anak dapat mengenal 5 Asmaul Husna. Paham? Jadi lebih mengerucut, lebih sempit. Anak dapat menyebutkan 5 nama sholat. Jelas kan? Jelas. Anak dapat melafazkan surat Al-Fatihah. Kan kalau di TP-nya kan anak mengenal surat pendek, gitu kan? Anak mengenal hadis pilihan, kan? Anak mengenal doa harian. Tapi di KTP harus dipersempit biar jelas kita melakukan penilaiannya. Oh, dia udah bisa Anas. Dia udah bisa Anas, ini baru bisa Al-Fatihah. Dia boleh lanjut, ini tidak. Selesaikan dulu. Itu diferensiasi pembelajaran. Kebayang ya? CP dari mana? TP di mana? Kemudian ATP dan IKTP. Sekarang kita akan lihat.
Teman-teman, rumusan CP. Saya tadi katakan, CP asalnya dari mana? STPPA. Kemudian yang 6 aspek pengembangan itu lebih ke elemen. Kita akan lihat di elemen nilai agama dan budi pekerti. Teman-teman, ini ada di 3211 ya. Di elemen budi pekerti saya akan bacakan karena yang belakang nggak bisa baca ya. Anak mengenal dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek apa? Ini agama. Anak mengenal Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Agama mempraktikkan ibadah. Agama membiasakan berakhlak. Agama dan dulu gak ada budi pekerti. Sosial, emosional. Anak meneladani kisah Nabi. Agama. Anak mengenal kosakata bahasa Arab yang sederhana. Mengenal bahasa Arab. Aspek bahasa. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. Menjaga kesehatan PHBS. Psikomotorik. Ingat, psikomotorik ada 3 komponen. Motorik halus, motorik kasar, dan kesehatan. Ya. Oh, tahu. Kemudian anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup. Sosial, emosional. Jadi yang 6 aspek hilang 3. Ya, benar. Ini jadi gini. Tadi ada berapa ini? Ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8. Sekarang kita jati diri. Ada berapa jati diri? 4. Kita lihat aspek apa aja yang ada di jati diri. Ya, anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi diri. Sosial, anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, sekolah, masyarakat, negara, dan bangga yang menjadi warga Indonesia. Sosial, anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma. Sosial juga anak menggunakan fungsi gerak, motorik halus, kasar, dan taktil. Fisik, motorik halus, dan kasar. Kalau taktil apa sih, Bunda? Kosakata baru. Taktil itu perabaan, halus, kasar, lembut, kasar. Itu taktil ya. Ada 4 ya. Sekarang dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ada 7. Anak mengenal dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikirannya. Mengkomunikasikan bahasa ekspresif, bahasa reseptif. Ada mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, secara tulisan, menggunakan secara lisan bahasa ekspresif. Kemudian dia menyimak bahasa reseptif. Kemudian dia menuangkan dalam tulisan bahasa keaksaraan. 3 bahasa ya. Jadi kenapa sih WG harus ada cerita pagi? Cerita pagi itu butuh anak. Yuk pagi ini aku tanya, kamu suka ada cerita pagi? Ada hari Senin. Kenapa hari Senin? Kan hari Minggunya
kumaha teh jalan-jalan. Sudah ada diskriminasi lagi. Jadi bercerita pagi itu bukan setelah anak-anak liburan, cerita di rumah. Nenek itu zaman kita bagulan. Kita kan kalau disuruh mengarang setelah liburan kan ribut di rumah nenek. Itu saya Indonesia Raya sama. Kayak sama dengan Bugabah. Sekarang anak-anak saya coba cerita. Tadi malam dengan tidur dengan siapa, cerita mimpi apa enggak? Ya, anak-anak harus dilatih mengungkapkan perasaannya, baik secara lisan ataupun tulisan. Jangan sampai mereka seperti kita. Kita kan produk pendidikan zaman baheula kan? Ya kan? Disuruh nanya gak ada yang nanya. Disuruh berpendapat diem aja. Rapat nih, rapat. Pimpinannya Bu Ika, kita asal nulis. Kata-kata rapat, ketok palu sepakati. Keluar dari pintu ngomong. Tadi bukannya ngomong. Ya, nah kita mah ya seperti ini kodaknya. Karena kita duduknya kayak gini kan di sekolah dulu. Dari TK, SD, SMP, SMA duduknya menghadap semua ke depan. Enggak pernah tahu di belakang ada yang ngantuk apa enggak. Enggak tahu kan? Karena kita dididiknya seperti itu. Duduk berhadap ke depan. Ada yang nanya, diam semua. Atau punya nanya, aku juga mau nanya itu. Gitu kan ya. Kita tuh sebetulnya gini. Kita tuh jadi generasi yang ya kecerdasan emosi, kecerdasan sosial kita tidak berkembang dengan baik. Usia kronologis kepala 4, kepala 5, kepala 3. Kelakuannya masih kayak kepala 2. Banyak kan? Iya, paling kita udah dia mah ada masa yang terlewati. Ya kan? Gak sedikit kan masa healing tuh butuh. Karena harusnya healingnya, tapi kalau healingnya unggah hitam, dia hari healing dan healing, cucian diantar di rumah nggak beres-beres ada healing gitu. Ya, jadi cuma biasanya ada masa yang terlewati, mungkin masa remaja dan diambil saat sekarang. Makanya bunda yang sekarang sedang membina anak usia 4, 5, 6 tahun, tuntaskan masa bermain mereka. Ya, transisi PAUD SD menyenangkan itu 0 sampai 8 tahun adalah masa bermain anak. 0 sampai 8 tahun gak boleh mereka dipaksa. 0 sampai 8 tahun masa bermain. Suka pernah mendengar berita, pernah melihat ada anak dari rumah pergi ke sekolah, ternyata ibunya mendapat SP dari sekolah. Surat ada enggak? Ada kan? Nah, itu bisa jadi anak-anak yang usia bermainnya tidak tuntas. Waktu di TK dipaksa harus baca, ngerjain PR. Padahal yang ngerjain PR anaknya apa siapa coba? Mamanya. Bukan anaknya, dan anak nggak mau. Nah dipaksa, kemudian banggalah mamanya karena ambisi pribadi. Anak saya bisa baca, bisa tulis, bisa hitung, keluar dari RA Al-Hasanah. Bangga banget. Perhatikan ya, kalau ada yang seperti itu, jadikan itu sebagai penelitian bunda semua. Ikuti perkembangan anak itu, di mana dia akan, kapan dia akan ambil masa bermainnya. Biasanya muncul kelas 5 SD, kelas 5 SD, di SMP kelas 3, kalau di SMA kelas 2. Ada yang masih kuliah, ada yang kuliah juga sama seperti itu. Jadi saya bicara fakta. Dulu saya punya anak kuliah, ibunya les bahasa Inggris, ibunya les bukan apa-apa. Saya dikasih tahu nggak masuk, biarin aja. Tapi dikasih 3. Kelas 3 anaknya drop, nggak mau
sekarang tidak main. Sepupu saya tuh anaknya baik-baik. Baiknya guru bunda. Apa yang terjadi pun, dia nggak pernah masuk kuliah. Padahal dari rumah pergi. Aku tanya, apa kemana? Tadi rumah temen dulu. Ya, saya kan nggak bilang kalau ibunya dapat surat dari fakultasnya. Ya, kalau kita perhatikan karena memang dia dulu nggak main. Dia main setelah dewasa. Mending. Gimana kalau dia main setelah punya rumah tangga? Bahaya kan? Tak sedikit yang rumah tangganya seumur jagung. Itu teh karena ada masa yang terlewat. Ya, masa yang paling indah di kehidupan kita adalah masa remaja, usia kita SMA. Maka wajar kalau ada yang anak usia SMA menikah, nantinya itu dia akan ambil masa bermainnya. Anak-anaknya mungkin dititipin ke nenek, dia sukanya healing. Ya, itu benar ya. Dasar-dasar itu pasti dan saya ya. Kemudian, bunda, halo. Tadi kan bahasa reseptif, ya. Anak-anak bercerita. Kemudian bahasa ekspresif mengungkapkan. Nah, bunda, coba anak-anak datang ke sekolah bunda jam berapa? Jam 7 ngapain aja? Main. Bun, ada ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi coba bunda mulai besok. Banyakkan kertas bekas. Punya kertas bekas di sekolah. Ya. Nah, adakan jurnal pagi. Jurnal paginya di mana? Bunda siapkan satu meja. Satu meja boleh dibuat. Ada satu meja, simpan di situ kertas bekas. Kemudian alat tulis. Halo. Ketika saya bilang alat tulis, Pak, bukan hanya pensil. Ada spidol, ada crayon, ada pensil warna, ada arang dan apapun kamu pun boleh. Bunda siapkan di sana. Kemudian, karena anak-anak kita tidak terlatih dapat mengungkapkan perasaannya lewat tulisan, maka diharapkan dari jurnal pagi yang kita
ketika dia ranking 1? Apakah jaminan ya anak-anak yang ranking 1, teman-teman kita yang ranking 1 dari awal sampai akhir dia dijamin sukses? Ya kan? Orang yang sukses biasanya orang yang bisa yang adaptif tadi. Ya, dia yang adaptif tadi dia tidak terpaku dengan satu ketentuan. Ya kan? Jadi mumpung kita di PAUD nih, mumpung kita di fondasinya dikuatkan, berapa lantai pun yang dibangun itu nggak akan goyah. Tapi ketika fondasi kita, jangan lupa loh, jangan lupa kita tuh pencetak awal, ya. Secara formal LISN ada di kita, ya nggak? LISN ada di PAUD. Itu di bawah sampai mana? Perguruan tinggi. Jangan lupa juga DDTK ada di mana? Ada di kita. Anak kalau mau kuliah di luar negeri ditanya vaksinnya sudah lengkap apa belum? Itu jadi syarat, Bunda. Ya, hal-hal yang seperti itu. Pembiasaan, kenapa sih ada pembiasaan harus ahli cuci tangan, ngajari 6 langkah cuci tangan dengan baik. Dan ibu guru SD mah gak akan ngajari itu. Anak baca lah jajakan. Apakah ibu guru mengingatkan nanti cuci tangan ya? Mengingatkan ya? Ke tugas kita ada di PAUD, sampaikan itu sampai melekat dalam diri anak. Bunda, tanpa kita sadari, ibu kita itu adalah ibu guru yang sangat hebat. Apa yang diajarkannya sampai ke kita sampai saat ini, ya kan? Melekat sekali. Satu hal yang sangat kecil. Ada bapak, ada ibu di sini, ya. Ketika bapak atau ibu akan ke kamar mandi buang air kecil, selalu bilang nggak? Bilang ke temannya, aku kamar mandi dulu ya, aku pipis dulu ya, lagi rapat, aku pipis dulu ya sebentar. Bilang kan? Karena dulu sama ibunya kayak gitu waktu mau pas pepes. Dek, kalau mau pipis bilang ya, ya kan? Sekarang gitu, dan itu tuh sampai tua kita sekarang kayak gitu kan? Ya enggak? Iya. Iya. Nah kita harus seperti itu ketika ngajarin anak-anak kan melekat. Oh iya, kata bu guru kalau mau makan aku harus cuci tangan. Kenapa ada operasi semua? Kita nggak mau anak-anak kita nanti kan setelah makan, Bunda kalau anak-anak makan pakai table mat, table mat yang kayak gini, ya, pakai table kan di Shopee murah, nggak usah sekolah yang beli. Sekarang orang tua udah bisa Shopeean kan, pun beli table mat sih, teman-teman dibawa kalau makan nih, sebelum mereka bawa perlengkapannya, bawa alas makannya. Mereka bawa alas makan, mereka hanya makan di atas ini. Setelah itu mereka nanti bersihkan lagi, ya, simpan lagi. Kita berharap anak-anak kita nih kan zamannya nanti itu mereka tuh sering makan di luar ya. Jangan sampai empatinya tidak terlatih. Dia pikir kayak gini, aku makan di luar dan nanti ada yang beresin. Tidak seperti itu. Setelah makan di luar dirapikan, ya. Jadi jangan kalau ibu ke rumah makan dilihat balapaknya seperti apa. Ya, kita sedang mengajarkan anak-anak kita untuk bisa menghargai dirinya, menghargai orang lain dengan menghargai diri mereka sendiri. Seperti itu, Bunda ya. Ini jurnal dibuat ya Bun ya, tapi jangan dipaksa anak-anak harus mengerjakan jurnal semua. Kemudian anak menunjukkan minat kegemaran. Ini lebih banyak ke bahasa ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang 6 aspek itu betul-betul lembut di sini, ya, nggak hilang. Oke Bunda. Contoh nih Bunda, yang kata saya bilang tadi, TP, ATP, Bunda nggak usah bikin karena di bukunya sudah ada, ya.
5 sampai 6 tahun. Karena ini ada TP1, TP2, TP3, TP4, maka karena ini TP-nya untuk 4 sampai 6 tahun, maka Bunda yang 5 tahun jangan ambil TP1. Ya, boleh TP3 dan 4, boleh baiknya langsung ke TP4, dilihat dulu. Boleh ke TP2, dilihat dulu. Ini anak-anak saya nih ada 20 misalnya, ya. Di TP1-nya anak mengucapkan surat Al-Fatihah misalnya, atau anak meniru mengucap surat Al-Fatihah. TP2-nya anak mengucap surat Al-Fatihah. Kemudian TP3-nya anak mampu mengucap surat Al-Fatihah. TP4 misalnya anak hafal misalnya, ya, anak hafal dengan baik surat Al-Fatihah. Nanti yang 20 ini ibu lihat, nggak usah tes satu-satu. Teman-teman, kita sekarang baca surat Al-Fatihah, mata ibu guru RA harus jeli, harus melotot. Ya, gue kira mata saya sipit. Ya, yang penting tajam. Ya, kayak silat. Ya, lihat yang 20 ini. Kita baca surat Al-Fatihah sama-sama. Jadi nggak usah ngetes anak-anak dulu. Nggak usah dites. Ya, oh ini udah hafal, ini udah ada. Berarti diferensiasi. Berarti saya akan ambil dari TP3 misalnya atau TP2. Benar. Namun dari 20 anak itu ternyata dari 20 anak ya, 10 anak sudah bisa mengucap surat Al-Fatihah dengan baik. 10 lagi belum kan? Kalau 10 lagi belum, berarti Bunda mulai dari TP2. Kan itu usianya 4, 5, 6, tapi dia nggak bisa dihitungkan. Mungkin waktu di kelompok A-nya dia nggak tuntas. Jadi Bunda gini Bunda, kalau sekarang kelas 1, kelas 2 kan SD ya. Sekarang itu mereka itu ada di fase A. Kalau kita di fase apa? Nah, ada di fase A. Mereka dibagi lah tuh buku, ya, kelas 1 dikasih buku, kelas 2 dikasih buku. Setelah kurikulum merdeka, di akhir tahun nanti mereka pindah dong ke kelas berapa? Kelas 2. Hanya teman-teman, nanti teman-teman akan melihat di rapotnya apakah misalnya ada A dan B. Ini nama anak ya. Misalnya Azril, Berlian, Azril sama Berlian. Apakah Azril dan Berlian itu sudah menyelesaikan buku kelas A, kelas 1-nya dengan baik atau belum? Ya, kalau kata ibu gurunya, dia naik ke kelas 2 sama, tapi dia belum menuntaskan modul 1-nya. Maka di kelas 2 dia akan tuntaskan dulu. Jadi ibu guru sekarang mah nggak boleh pukul rata, nggak boleh pukul rata. Jadi yang kelas 2 melaju, nanti tuh di rapor juga sama. Kan tadi ada 10 anak ya, 10 anak belum bisa, 10 anak belum bisa. Jadi misalnya Nadia sudah dapat membaca CTR juga. Kalau membuat laporan itu ada ininya, ada rumusnya ya. Kalau menurut rapor itu ada rumus CTR, capaian, temuan, rekomendasi. Kan kalau yang pada itu misalnya Ananda sudah dapat melakukan gerakan melompat, berlari, merangkak misalnya ya, kemudian memanjat dengan baik, capaian ya. Untuk kemampuan misalnya berdiri di atas satu kaki, gitu ya, Anda masih harus dilatih. Itu temuan. Nanti rekomendasinya apa? Mohon bantuan ayah dan bunda di rumah untuk mengajak anak atau melatih anak berjalan di atas satu kaki. Itu rapor bahasanya kayak gitu. Saya Ananda sudah bisa melafalkan surat
Al-Fatihah, An-Nas, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Lahab. Capaian tuh, ya. Nanti temuannya untuk surat An-Nasr, Ananda masih harus dilatih atau saya doa sebelum makan, doa setelah makan masih terbata-bata temuan. Jadi rekomendasinya apa? Jadi takutnya jangan sampai namun selesai aja gitu. Harus ada apa yang harus dilakukan orang tua. Nah misalnya setelah namun setelah tapi gitu ya. Kemudian rekomendasinya mohon bantuan ayah dan bunda di rumah untuk misalnya bersama-sama membaca surah doa setelah makan setiap kali setelah makan. Oke? Jadi CTR ya. Nah, bunda ini ya. Ini contoh TP sudah ada. Tubun sama aku di sini ya bunda. TP dari agama dan demokrasi ada di halaman 92 sampai 94. Nanti powerpointnya aku kasih ya, kemudian contoh elemen jati diri. Bunda jati diri dari CP-nya kan ada 4 tadinya, ada 4 kan. CP yang satunya anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial dengan sehat. Ini ATP-nya. Kalau ini pun lihat ATP-nya dari usia 3 sampai 6 tahun. Berarti yang TP1 anak mengenal dan mengekspresikan emosi yang dapat diterima oleh orang lain. Itu untuk anak usia 3 tahun. Kan anak usia 3 tahun belajarnya gini. Coba gambar yang tersenyum di mana dikelompokkan, mengelompokkan ekspresi wajah. Itu ada 3 tahun. Nah bunda, ini baru TP. Nanti IKTP-nya gimana? IKTP-nya kita buat sendiri. Kan di sini gini ya, anak dapat menenangkan diri baik dengan bantuan guru maupun secara mandiri. Itu biasanya kalau baru masuk ya. Nanti IKTP-nya apa ini? Misalnya anak bisa ditinggal oleh orang tua di pekan keberapa. Itu jadi kelihatan. Oh yang ini udah cek, ini belum. Itu ya bun. IKTP bisa dibuat sendiri dan harus detail. TP bisa dibuat sendiri. TP ya. Tapi kalau Korea tinggal di dalam buku dulu. Nih ya, sama bunda. Ini saya lengkapi supaya bunda nggak nyari-nyari lagi. Ya, tapi kan gak usah saya bacain ya. Udah syarat bunda keluar dari sini belum baca. Ya. Nah ini literasi sudah ada semua di sini. Nggak akan saya bacain buang waktu. Tuh, kalau itu kira pendidik tidak wajib membuat alur tujuan pembelajaran. Salah satunya adalah karena penyusunan alur tersebut membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang CP dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik dapat berangsur-angsur meningkatkan kapasitasnya untuk terus belajar memahami CP. Ya, oke, bagus dan pemerintah teh asal kita. Nah, SPP. Bunda pilih SPP atau modul? Kita lihat ya. Kita lihat. Boleh SPP, boleh modul. Ya, diferensiasi. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mendalam pengajar, yang kayak tadi saya bilang, lakukan penilaian secara menyeluruh dulu untuk menentukan yang ini pelajarannya dimulai dari ini, yang ini pelajarannya dimulai dari ini. Ya, oke. Pembelajaran, nah ini sudah saya bahas tadi ya. Nah, kali pertanyaan pemantik. Tadi kan aku bilang, nanyanya jangan dari mana, siapa, apa. Ya, dengan pembelajaran abad 21, maka pertanyaan-pertanyaan pemantik ini sangat dibutuhkan. Bagaimana jika jadi ini
pertanyaan pemantik itu pertanyaan terbuka yang menuntut anak berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mau berkomunikasi. Kan sekarang begitu. Mamanya di dapur, anaknya di kamar. Dia makan lewat HP. Ya enggak? Iya. Opo senang ngobrol di meja makan, tapi yang satu orang, ya kan? Antem. Yang satu main HP, dia ngobrol sendiri dengan orang yang jauh. Terbukti, dulu itu disebutkan ketika HP belum banyak menjamur disebutkan. Ada peneliti berkata seperti dulu dia memprediksikan pokoknya 10 tahun yang akan datang kita akan melihat seperti banyak orang yang seperti orang gila gitu, berbicara sendiri, senyum sendiri. Kejadiannya sekarang kejadian, padahal dia ketawa-ketawa sendiri di kamar, ketawa-ketawa sendiri. Ternyata apa? Dengan HP kan? Seperti itu sudah. Ya, ini apa yang akan terjadi jika bagaimana caranya supaya apa yang kamu amati tentang, ya. Kalau saya teman-teman misalnya anak-anak bikin bendera, ternyata dia terpakai merah putih. Lihat deh, benderanya sudah betul apa belum ya? Jangan udah, ini kok nggak merah putih, ya kenapa? Coba tanya, coba benderanya udah betul belum ya? Coba dilihat, nah gitu. Biar anak berpikir kritis. Ya, kalau bukan dulu. Kalau para mahasiswa bilang hot, apa hot? High order thinking, berpikir tingkat tinggi, seperti itu. RPP atau modul ini mudah pilihannya. RPP bagaimana, modul seperti apa? Komponen RPP itu lebih sederhana. RPP itu ada tujuannya, ada ATP-nya. Modul juga sama. Yang ini ya modul ya. Di RPP ada langkah-langkah atau langkah-langkah kegiatan, di modul juga sama. Di RPP ada assessment. Kalau di modul, kalau RPP mah assessment langsung. Kalau di modul, perencanaannya disebutkan. Rencana assessment untuk awal. Assessment awal itu yang tadi saya lakukan. Ada satu kelas, baca surat Al-Fatihah semuanya, kita akan melakukan. Oh ternyata dari 20 anak ada 3 anak yang belum. Itu namanya asesmen awal. Ya. Kemudian rencana asesmen akhir. Rencana asesmen akhir itu udah. Kalau sekarang kita kan melaporkan hasil perkembangan anak setiap semester ya. Semester sekali. Nah kita boleh kok 2 minggu sekali melaporkan ke orang tua. Jadi penilaian sumatif itu bukan hanya diraport nanti, boleh 2 minggu sekali, boleh sebulan sekali, boleh 1 tema sekali selesai pelaporannya. Kemudian media pembelajarannya disebutkan. Itu kalau modul. Kita akan lihat. Nih benar. Ini contoh modul. Ini contoh modul. Aku nggak akan bahas. Soalnya bukan dalam. Ya. Ini contoh modul. Idealnya nih, ini ada 300 ya. Duduk di bawah berkelompok bikin modul dan RPP itu akan ingat. Setelah itu dipresentasikan. Tapi kalau 300 itu banyak. Ya, itu ya workshop seperti itu. Datang ke sini menghasilkan apa yang akan bisa kita lakukan di sekolah. Karena biasanya dengan praktek seperti itu dan kita presentasikan bersama-sama, kita akan lihat, oh iya kesalahan saya di sini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa lah ya dengan KKG-nya atau dengan KKN-nya bikin modul. Oke? Berkelompok, tapi kalau berkelompok saya ingetin, jangan per sekolah. Gabungan satu kelompok itu misalnya 8 orang tapi dari sekolah. Jadi kan dari 1, 2, 3, 8 bikin kelompok itu akan ada. Ya. Ini modul benar, nah ini RPP. Bagi RPP ini saya ambil yang terbaru dari BMP yang terbaru kemarin. Bagi RPP itu gini, katanya bisa
bisa mingguan, buat seminggu boleh, buat 2 minggu boleh. Kekuatannya ada di kegiatan pembelajaran. Ini kegiatan pembelajarannya bermain peran bepergian dengan angkot, membuat angkot dari berbagai alat dan bahan, membuat terminal angkot, membuat mobil dari tanah liat, membuat mobil tanpa mobil, membuat rambu-rambu lalu lintas. Ini bisa 2 minggu. Anak-anaknya sudah dikelompokkan kalau seperti ini. Ini namanya pembelajaran model project. Ya, jadi kalau kita kan dalam model project, oke, Bunda dalam model project, tapi saya ingatkan, jangan lagi menggunakan metode pembelajaran klasika. Aku tanya kan, Bun, pembelajarannya apa? Kelompok. Bun, metode pembelajarannya apa? Sentral. Maka aku tanya, Bun, sentral menurut Bunda seperti apa? Iya, Bun, bukan sentral namanya. Bun, pengelolaan kelas ya. Kan di Indramayu mah sekolah teh luas ya, kelas-kelas teh. Tegal. Yang luas pesawat. Bun, kelas nih. Bun, pengelolaan kelas. Ingat ya, yang kelasnya masih kayak gini, besok ganti. Ya, Bunda punya 20 anak, nggak usah Bunda harus ada 20 kursi di dalam kelas. Ya, Bunda yang masih menggunakan, belum menggunakan, boleh sih, belum menggunakan model pembelajaran project. Ya. Jadi begini, yang project yang gak project juga sama. Misalnya ini kelas, ini ada 4 meja, 3 meja atau 4 meja boleh lah ya. Karena 20 aku bilang 4 meja. Di sini ada, di sini aku akan selalu minta ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini misalnya Bunda ada 20-an. Ini ada 4 meja dengan 16 kursi. Di sini ada karpet, di sini ada pojok literasi. Sudah adakah teman-teman yang menjadikan membawa buku cerita syarat masuk ke RA Bunda? Belum. Tinggalan. Nah, jadikan syarat membawa buku cerita setiap pendaftaran. Jadi kepala sekolah itu belanja buku untuk perpustakaan. Yang belanja itu artinya apa? Kompetensi kewirausahaannya belum muncul. Ya, kan ada fungsi manajemen, ada fungsi leader, salah satunya ada kewirausahaan. Jadi ini udah syarat masuk ke lembaga Bunda, bawa 1 buku cerita. Buku ceritanya nanti simpan di kelas. Iya kan? 1 kelas punya buku cerita nih. Ya, kan kita sedang tidak mencetak anak bisa baca buku, tapi anak yang suka baca buku. Kalau bisa kayak kita, ya, suka aja buku, bisa baca tapi tidak suka baca. Kan terbukti, nggak pernah beli buku tiap bulan, enggak kan? Nggak pernah baca berita tiap hari kan? Yang dibaca tiap hari naon sih? Di HP ada apa? TikTok tuh. Padahal di HP banyak berita. Berita apa yang hari ini sedang trending?
Branding. Apa coba? Hah? Ya, kena badai. Kemudian badminton kenapa? Oh tuh, yang suka olahraga bacanya itu. Ya kan? Branding hari ini apa? Biasanya dia ditanya nggak udah. Kali TikTok dibaca terus. Nanti ada tuh, siapa yang menjilat es krim? Nah, itu kan gosip. Ya seperti itu kan. Saya hati-hati menggunakan HP. Udah. Anak-anak bawa buku kan? 20 buku ada di sini. Ya kan? Kita nih yang ada di 4556 minimal bisa menyediakan 4 kegiatan minimal. Kenapa harus ada karpet? Di sini anak-anak melakukan pertemuan pagi. Pertemuan paginya tidak melingkar, tidak begini lantas ibu guru di tengah. Enggak begitu, tapi bikin setengah lingkaran ibu gurunya ada di sini. Bukunya 2 jadi 1. Tetapi setengah lingkaran, anak-anak punya hak untuk bertatap muka. Anak-anak punya hak untuk ditatap oleh ibu guru. Lamun kayak gini, nanti ibu gurunya sakit pinggang. Udah mengajinya sedikit, guru dipijit lagi. Akan ribet, ya. Jadi setengah lingkaran. Sini ada cerita pagi, ya, dan menjelaskan tema. Teman-teman, hari ini WI sudah siapkan ada 5 kegiatan misalnya. Yang satu, teman-teman nanti jelasin di sini. Ketika sedang duduk di lingkaran dijelaskan kegiatan yang satu. Misalnya tadi kita akan membuat mobil. Kita akan membuat mobil. Yang meja yang kedua kita akan membuat buku. Meja yang ketiga kita akan melonceng misalnya. Meja yang keempat kita akan bermain kalau puzzle itu boleh lah, asal puzzle-nya bukan puzzle yang beli ya, yang dibuat sendiri. Akan bermain puzzle. Meja misalnya karena ada 5 di sini, boleh yang di bawah. Nanti yang di bawah misalnya di sini boleh bermain plastisi. Nah, kita jelasin semuanya. Setelah itu merdeka belajar. Anak-anak diberi kesempatan untuk memilih sesuai minatnya. Memilih, jangan sama ibu. A, B, C, dan D di meja 1. E, F, G, H di meja 2. Selanjutnya di sini, yang sisanya ada di sini. Enggak seperti itu. Kita sedang tidak menciptakan generasi yang mamah baik. Ya kan? Ada enggak anak-anak yang dewasa sekarang? Ternyata gini, dia kenapa belum nikah aja, mama aja yang ngalamin. Ada enggak? Ada. Kenapa coba? Karena dulunya nggak dilatih mengambil keputusan. Kata mamanya, nanti kalau udah mandi bajunya yang ini ya, luluhnya yang ini, nanti sepatunya yang ini. Dites. Datang ke RA sama. Kamu ngerjain dulu. Kalau udah selesai ngerjain ini, nanti setelah itu berenang. Dites semua anak-anak nggak punya kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi ketika ditanya, nanti SMP-nya kemana? Gimana mama aja. Kuliah kemana? Gimana mama aja. Ya sampai pada akhirnya kamu nikah sama siapa? Gimana mama aja. Karena nggak punya kesempatan untuk memilih, memutuskan. Dan kita nih, sekarang banyak-banyak ibu-ibu, calon ibu menurut ya. Jadilah ibu-ibu yang smart. Jadilah nenek. Halo. Yang suka merusakkan nenek biasanya. Ya. Pusing saya di sekolah. Mamanya udah
kan banyak yang calon oma nih. Jadi oma yang smart ya. Iya. Jadi oma yang lulus sama guru gitu loh. Jangan kayak guru oma matre ya. Biasanya omanya yang susah. Oke. Nah Bunda, setelah Bunda selesai, nih kenapa sih baju harus banyak? Karena setiap anak-anak kemampuannya berbeda. Apakah ini kalau kita nyiapin 5 kegiatan harus selesai 5-5-nya? Kayak tadi, guru aku udah mau main karena udah biar tapi nggak selesai. Tahu jangan selesai dulu. Mereka belajar, mereka bermain. Bermain adalah belajar. Oke ya. Nah, ini untuk mengakomodir anak-anak yang punya kemampuan lebih. Oke, siap ya Mbak? Nanti setelah anak-anak main di sini, guru aku udah selesai. Kenapa ini enggak 5-5? 4 di pas ya. Guru aku udah selesai. Cari yang kosong. Oh, yang ini udah selesai. Yang ini, oh aku belajar cari di sini. Guru aku mau yang ke sana. Boleh nggak? Ada tempat yang kosong nggak cari? Ya, biar mereka belajar berkolaborasi dengan temannya. Guru aku mau ke sini, tapi belum ada yang kosong. Boleh nunggu? Boleh nunggu. Kalau dia mau tetap di situ. Kalau bisa dialihkan, mau nggak main yang ini dulu? Ya, jadi ibu guru mah harus pintar berdiplomasi. Oke, siap ya. Kemudian, kalau jam 3 masih tahu. Aku mau 12 kalau ngomong. Hah? Satu ya? Jam 2, Bu. Oh, jam 2. Masa tadi sama. Oke, udah ya Bun? Ini PP Bun? Ini udah ya? Kita masuk ke yang ketiga. Kita masuk ke komponen ketiga, yaitu kom. Kom. Bukan. Belum selesai. Asesmennya dulu. Asesmen dulu Bunda. Bun, asesmennya ada. Ini aku hapus ya. Bun, asesmennya ada 2 jenis. Formatif dan sumatif. Ya, ada formatif, ada sumatif. Jenisnya 2, formatif dan sumatif. Formatif di awal kegiatan. Kemarin kan MPLS atau masalahnya 2 minggu. Ya kan? 2 minggu itu digunakan sama Bunda kan untuk memilah anak. Ya. Coba siapa yang kelas B-nya sudah dipisah? Maksudnya gini loh. Kan usia kelas B itu 5-6. Kan anak yang kelas A-nya di kita sama anak yang langsung masuk ke kita kelas B, beda nggak kemampuannya? Beda. Nah itu tuh udah mulai dipisah Bunda kelas B matang secara usia, matang secara kemampuan. Ada yang usianya 6 tahun lebih, tapi kemampuannya nggak bisa di kelas itu, turunkan. Kenapa harus dipilah? Supaya memudahkan kita memberikan stimulasi. Jangan ada anak yang baru, dia mah dari kelas A nih semua. Kelas A kita tahu kan, oh ini mampu bisa di B1. Ujung-ujung Bunda ada yang masuk ke kelas sekolah Bundanya kelas B, masukin gabungin. Nanti ibu guru harus memberikan beberapa macam kegiatannya beda kemampuan. Jadi mengevaluasinya para kepala sekolah, halo kepala sekolah, halo, suka ada evaluasi bulanan, rutin, Bun, sama ibu gurunya merasa dihargai gitu ya. 2 minggu sekali Bun, tanyain dulu deh gimana anak-anak di kelas, ada masalah enggak, ya, atau sebulan sekali itu harus dilakukan.
nih misalnya sebulan. Kalau awal-awal mah kan seminggu sekali evaluasi. Karena kan bongkar pasang dulu. Ini nggak cocok di sini, pindah ke sini kan gitu kan. Nah nanti yang terbagi kan misalnya benar pas A1, pas A2, pas A3 kan nggak lebih kelas kan. Kata bunda ini kalau misalnya 2 minggu sekali atau 11 kali, saya punya masalah kayak gini. Kayak gimana sih? Nanti yang lain bisa ngasih tahu. Itu fungsinya bun, fungsinya mengadakan evaluasi secara rutin dan berbagi praktik baru. Kadang-kadang gini, ada nggak diskusi sama ada breaking paling baru ngabaso, kamu lagi diskusi, ya kan? Ada nggak dokumentasi? Ada breaking tapi ya itu saya sampai jajaran sebelah, itu bukan diskusi ya. Oke bunda ya, itu masukkan ke kalender pendidikan evaluasi minimal sebulan sekali. Apa tuh mau apa nih? Oh iya. Formatif, sumatif. Kalau sumatif ya. Kalau bunda, bagi aku mah enggak ada. Udahlah sumatif aja angkot, enggak apa-apa. Cukup di akhir ya. Kalau formatif nih, bunda ini kan formatif dan sumatif. Formatif di awal dan ketika sedang proses. Ya. Formatif di awal pembelajaran dan saat proses pembelajaran. Asal sumatif ini hanya di akhir saja, boleh per 2 minggu, boleh per 3 bulan sekali, ya, boleh terserah sekolah masing-masing. Tekniknya, tadi kan saya sudah katakan, tekniknya tetap observasi dan kinerja. Jadi instrumennya ada checklist, ada anekdot. Ingat anekdot, bukan yang dahulu, ya, bukan dahulu. Ada hasil karya, kemudian ada rubrik, ada checklist. Nah ini ada contoh-contohnya besar. Ini penyusunan IKTP ya, bunda lihat. TP ini ada TP-nya. Anak dapat membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia. IKTP-nya anak dapat menyebutkan ciptaan Allah. Jadi cuma satu indikator. Ya, kalau TP-nya kan anak membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia. Luas tidak? Luas banget membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia. IKTP yang akan kita nilai, anak dapat menyebutkan ciptaan Allahnya saja. Paham IKTP? Hanya satu kalimat operasional. Jadi tidak boleh nih, anak dapat menyebutkan, anak dapat menyebutkan ciptaan Allah dan buatan manusia. Ini kalau IKTP ini, anak dapat menyebutkan makhluk ciptaan Allah satu. Nanti yang kedua, anak dapat menyebutkan benda-benda buatan manusia. Jadi dalam satu IKTP tidak ada dan, ya, tidak ada dan, tidak ada koma. Ya hanya satu kalimat operasional. Ya, hanya satu tujuan. Oke? Jadi IKTP boleh banyak dong. Boleh banget. Ya. Ini bunda, indikator bukan aku bilang sudah ada ya. Nanti tinggal lihat. Nih, tuh. Ada di mana coba IKTP ada di halaman 95 sampai 100. Dan bilang ada yang nyari apa? Format penilaian ini bunda. Kalau format penilaian tujuannya ke indikator ya. Checklist itu, halo. Checklist itu begini bunda. Oh yang BSH, BB, BM yang itu namanya rubrik. Ya, kalau checklist begini, kalau muncul di checklist, tidak muncul dibiarkan. Ya, ini format checklist, ini lihat nih. Kemunculannya muncul tanggal berapa, prakteknya kegiatannya apa, ininya apa. Kamu nggak bacain pokoknya
tapi harus disampaikan ke orang tua. Di saya pernah terjadi, ada anak tulis di album kenangan yang menyebutkan guru A kalau ke kelas bawa handphone. Aduh, aku kan aib ya. Oh iya, salah saya nggak menjaga ke orang tua. Jadi sampaikan ke orang tua, Bunda, ibu guru akan bawa HP ke kelas karena harus mendokumentasikan kegiatan anak. Harus membuat video, harus membuat foto seri. Ketika anekdot, maka ucapan yang diucapkan anak-anak harus tertulis. Kan bilang ingat-ingatnya susah. Bagi orang nggak pakai HP non, punya kertas-kertas kecil. Kertas kecil untuk melakukan penilaian saat observasi. Pulang sekolah baru bisa. Itu ya Bun? Itu. Sampaikan ke orang tua biar nanti anaknya, Bu, kenapa Bu Ika kok bawa HP terus ke kelas? Nanti ibunya bisa menjelaskan. Iya, Bu Ika bawa HP kan mau fotoin kegiatan kakak. Seperti itu, ya. Ini hasil karya benar. Oh iya, hasil karya, teman-teman, hasil karya tidak boleh dinilai di kertasnya. Apalagi setelah itu ditempel. Hasil karya cukup ditandatangani dan diberikan. Karena apa? Kita akan menghargai anak-anak. Kita akan menumbuhkan rasa percaya dirinya. Kalau mau ditempel dan gambarnya sama, nilainya bintang 1, bintang 2, bintang 3. Anak yang sudah paham, kenapa bintang aku 1 bukan dia 3? Rendah dirinya akan muncul. Aku gak bisa. Itu ya. Jadi bintangnya dihilangkan, simpan di format penilaian kita. Siap? Ini contoh membeli. Contoh membeli ini pun ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Boleh nggak berarti aku bikinnya 4 kolom? BB, MB, BSH, BSD. Boleh nggak? Boleh. Merdeka belajar. Ya, ini mah contoh nawe ini kebetulan bintang 1, 2, 3. Tapi udah ada tadi yang jelas ya. Oke, ini contoh membeli. Ini contoh asesmennya tidak checklist. Ini kalau Bunda mau melaporkan penilaian misalnya 2 minggu sekali. Lihat Bunda, ini ada yang checklist, ada yang tidak. Artinya dia tidak mau. Keterangannya apa coba? Aku bacain ya. Yang tidak di checklist. Yang tidak di checklist, Doni tidak mengalami mengalami ya? Doni tidak mengalami emosi ini selama 2 minggu pengamatan. Doni tidak mengalami emosi ini selama 2 minggu pengamatan. Jadi ketika ada kegiatan, misalnya gini, Doni tidak mau selama 2 minggu, Doni tidak mau ikut membaca doa sebelum belajar. Itu. Seperti itu ya Bun, disampaikan di sana. Ini asesmen foto. Bun, nanti itu kalau kita udah pakai kurikulum merdeka, maka portofolio atau foto seri itu harus ada. Ini pelaporan. Udah ini Bun rapasnya. Bu, boleh nggak masih pakai rapor checklist? Mangga. Nanti di deskripsinya seperti ini. Nih, deskripsi raportnya. Di sini nilai agama dan budi pekerti. Di sini jati diri. Di sini dasar-dasar. Di sini P5, P2 RA. Ya. Ini refleksi orang tua. Ya, kemudian ini informasi yang lain tentang perkembangan anak. Misalnya kemandiriannya nggak muncul, tanggung jawabnya nggak muncul. Misalnya Azkia di semester akhir, ya semester 1 ternyata kemandiriannya tidak muncul. Ini dibuktikan dengan misalnya dia selalu minta bantuan ketika menggunakan sepatu, ya selalu diingatkan untuk menyimpan kembali peralatan makan
kandungan. Tunggu ya pengecualian. Oke? Selesai.